Halo teman-teman. Negara Sudan pecah menjadi perang sengit. Amerika Serikat segera menarik semua staf kedutaan dan ratusan orang telah meninggal sejauh ini. Lalu apa yang terjadi? Apa penyebab perang saudara ini? Mari kita cari tahu bersama di video ini. Untuk memahami sifat perang ini, kita harus kembali lebih dari setengah abad yang lalu. Saat itu Inggris sedang menginvasi dan menguasai Sudan, namun di Sudan sekarang terbagi menjadi dua faksi. Faksi utara adalah Muslim, dan faksi selatan adalah Kristen. Perbedaan inilah yang menimbulkan konflik antar masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dan agar Sudan damai dan mudah diperintah, penjajah Inggris melarang orang utara pergi ke selatan, dan orang selatan pergi ke utara. Tentu saja, tidak ada yang akan mengeluarkan larangan pelanggaran HAM seperti itu. Jadi untuk melegalkan, penjajah Inggris harus memperkenalkan larangan dengan kedok, melarang penyebaran malaria di selatan ke utara. Dan stabilitas segera rusak ketika Inggris mundur, utara dan selatan pecah menjadi perang saudara. Mereka berjuang terus-menerus selama 17 tahun. Baru pada tahun 1972, di bawah pengaruh organisasi internasional, kedua wilayah Sudan menandatangani perjanjian damai bersama. Dengan demikian, negara akan diperintah oleh pemerintah sementara selatan akan memerintah sendiri. Semuanya damai ketika Presiden mengumumkan bahwa dia akan mengislamkan seluruh selatan dengan hukum syariah yang sangat berbeda. Tapi seperti disebutkan di atas, selatan pada dasarnya adalah Kristen, sekarang memaksa mereka untuk hidup sesuai dengan hukum Islam. Siapa yang akan menanggungnya? Kemudian suasana kembali tegang. Di selatan, sebuah organisasi bernama SPNA didirikan. Ini adalah kekuatan militer bernama Pembebasan Selatan. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah, yaitu menuntut kemerdekaan sebagai negara tersendiri. Selatan saat ini dibantu oleh Uni Soviet, jadi cukup kuat, berperang selama beberapa tahun dengan pemerintah, tetapi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Pada tahun 1989, Jenderal Angkatan Darat bernama Bashir, karena melihat pemerintahan saat ini terlalu tidak efektif, diam-diam mengirimkan pasukan untuk menggulingkan pemerintahan. Pria ini menangkap semua Perdana Menteri mengirimnya pulang dan mengurungnya, sementara dia mengumpulkan pasukannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang selatan. Tentara selatan juga bertahan dengan sangat baik. Namun, belakangan, mereka menjadi semakin banyak konflik internal, sehingga selatan akhirnya terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Utara tampaknya menang, tetapi karena ekonomi hampir habis, orang-orang sangat lapar, sehingga pada akhirnya harus bersatu kembali dan berdamai dengan selatan. Menurut perjanjian damai ini, kedua belah pihak tidak akan berperang lagi. Selatan akan memerintah sendiri selama 6 tahun. Butuh waktu 6 tahun bagi mereka untuk memikirkan apakah akan mandiri atau tidak. Dan keputusan independen akan disahkan dengan pemungutan suara. Dan pada Mei 2005, 98,83% rakyat memilih kemerdekaan. Maka pemerintah tidak punya pilihan selain mengakui kemerdekaannya dan lahirlah negara baru di Afrika, dengan nama Sudan Selatan. Saat ini, orang selatan bahagia dengan kehidupan barunya, sedangkan di utara negara masih dikuasai oleh pemerintahan tentara Jenderal Bashir. Dia masih penguasa negara, tetapi negara yang diperintah oleh militer biasanya tidak berkembang. Rakyat kelaparan, banyak protes rusuh di mana-mana. Untuk mengatasi situasi ini, Pak Bashir membentuk pasukan paramiliter untuk merobohkan beberapa organisasi pemberontak. Mengapa tidak menggunakan tentara? Mungkin dia tidak ingin militer yang terlibat dalam hal ini dikenal sebagai tentara yang memaksa rakyat. Dan pasukan paramiliter baru dibentuk, disebut RSF dan dia memimpin bawahannya, Jenderal Hemeti. Pasukan paramiliter telah menghancurkan kelompok pemberontak dan bahkan mengancam tetangga yang berperang seperti Ethiopia. Namun Pak Bashir tidak mengantisipasi bahwa hidupnya akan berakhir dengan dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Pada 2019, tepat 30 tahun pemerintahan Bashir, tentara dan organisasi sipil menggulingkan pemerintahan yang menggulingkan Bashir dan mendirikan pemerintahan baru. Pemerintahan baru terdengar lebih progresif karena dikendalikan oleh orang-orang militer dan non-militer. Dan mereka sepakat untuk mempertahankan pemerintahan sementara, 2 tahun kemudian akan diadakan pemilihan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Pemerintah baru akan sepenuhnya dipilih oleh rakyat, tanpa campur tangan militer. Namun, menjelang hari pemilihan, Jenderal Angkatan Darat tiba-tiba mengirim pasukannya untuk menangkap presiden, istri dan pejabat tinggi lainnya dan negara sepenuhnya jatuh ke tangan tentara. Dalam kudeta ini, keikutsertaan Jenderal Hemeti, pimpinan kelompok RSF, adalah untuk memperkeras Pak Bashir yang digulingkan pada 2019 lalu. Dan pria lainnya adalah Tuan Burhan, kepala tentara reguler Sudan, setelah melakukan kudeta pada tahun 2021. Kedua orang itu sepakat untuk membiarkan Pak Burhan memimpin negara, kemudian pada tahun 2023 akan diadakan pemilihan umum. Namun, pemilihan ini tidak sepenuhnya demokratis, tetapi sebenarnya untuk melihat siapa yang akan dipilih oleh rakyat sebagai presiden. Pada tahun 2023, keadaan tidak berjalan sesuai rencana, Pak Burhan menolak menyerahkan kekuasaan. Mengapa dia harus menyerah ketika dia memegang tentara reguler dan dia ingin mengintegrasikan pasukan paramiliter RSF dan tentara? Tapi Pak Hemeti, pimpinan RSF, tidak setuju.
Kekuasaannya juga sangat dahsyat, dia memiliki banyak tambang emas besar di Sudan. Dengan kekayaannya, ia juga menampung ratusan ribu pasukan elit yang dilengkapi dengan senjata modern. Lalu mengapa dia harus bergabung dengan pasukannya dan berada di bawah Burhan? Singkatnya, setiap orang menolak untuk bekerja di bawah Tanggul. Setiap orang ingin berkuasa, dan ketika mereka tidak bisa membuat kesepakatan satu sama lain, itu wajar. Itu adalah perang. Dua jenderal lainnya ingin merebut kekuasaan, ingin berada di posisi nomor satu, tidak ingin menjadi nomor dua, namun rela mengorbankan ribuan nyawa tak berdosa. Menghancurkan jutaan keluarga bahagia dan menghancurkan ratusan lingkungan, mengabaikan kepentingan nasional demi keuntungan pribadi mereka, dan itulah perang di Sudan. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.